anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya? Ibu harap anak-anak ibu semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, materi kita pada hari ini yaitu masalah pokok ekonomi dalam perekonomian. Pertama, definisi masalah pokok ekonomi. Oke, sebelum Ibu menjelaskan apa itu definisi masalah pokok ekonomi, siapa yang bisa memberikan pendapat tentang definisi masalah pokok ekonomi ini? Oke, masalah pokok ekonomi adalah suatu masalah yang muncul ketika kebutuhan dan keinginan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Pertanyaan yang sering muncul dalam masalah pokok ekonomi ini adalah bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada batasnya. Ini sering disebut dengan istilah kelangkaan. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan belajar tentang teori masalah pokok ekonomi. Teori masalah pokok ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu teori ekonomi klasik dan teori masalah ekonomi modern. Yang pertama, masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik adalah masalah yang dilihat dari sudut pandang yang sederhana. Adapun yang termasuk dalam masalah ekonomi klasik dibagi menjadi tiga, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Jadi, kegiatan apapun itu yang menghasilkan barang atau jasa disebut juga dengan produksi. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat guna mencapai kemakmuran. Untuk pelaku produksi disebut dengan produsen. Contohnya yaitu pabrik. Nah, mengapa pabrik disebut sebagai pelaku produksi? Ya, karena pabrik dapat menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada kegiatan produksi ini terdapat beberapa masalah yang muncul, yaitu pengadaan input, proses, dan hasil output. Input yang dimasuk adalah sumber daya yang digunakan, yaitu bahan baku, tenaga kerja. Proses yaitu proses produksi, dan output yaitu hasil barang atau jasa. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Untuk pelaku distribusi ini disebut dengan distributor. Contohnya, Bapak kurir pengantar barang ini. Adapun permasalahan dalam distribusi ini menyangkut pertanyaan apakah barang sampai kepada konsumen dengan cara yang tepat. Jadi, di dalam distribusi ini, produsen harus memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk menyampaikan barang atau jasa yang diproduksi. Misalnya, seorang pak kurir dengan motor yang digunakan untuk mengantar barang atau jasa, apakah efektif atau efisien dalam mengantarkan barangnya ke konsumen? Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai, menghabiskan, dan mengurangi kegunaan dari suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk pelaku konsumsi ini disebut dengan konsumen. Adapun permasalahan dalam kegiatan produksi ini adalah apakah barang atau jasa yang dihasilkan itu benar-benar dapat dikonsumsi oleh konsumen yang memerlukan? Karena bisa jadi barang yang diproduksi tersebut tidak bisa dikonsumsi masyarakat. Mengapa? Ya, bisa jadi karena harga yang terlalu mahal sehingga masyarakat tidak dapat menjangkau barang tersebut. Jadi, apabila kita gambarkan permasalahan ekonomi klasik ini, yaitu seperti ini. Jadi, yang pertama itu adalah produsen, di mana produsen menghasilkan barang atau jasa. Nah, barang atau jasa didistribusikan oleh distributor kepada konsumen supaya konsumen dapat menggunakannya. Yang kedua yaitu masalah ekonomi modern. Dalam masalah ekonomi modern ini terdapat 3 permasalahan, yaitu yang pertama, what, barang apa yang akan diproduksi, yang kedua, how,
bagaimana cara memproduksi, dan yang ketiga, for whom, untuk siapa barang diproduksi. Pertama itu yaitu what. What ini menyangkut permasalahan jenis barang dan jumlah barang yang akan diproduksi. Pernyataan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya dan alternatif yang digunakan. Artinya, produsen tentu tidak bisa menghasilkan semua jenis barang. Jadi, produsen harus menentukan jenis barang atau jumlah barang yang akan diproduksi. Contohnya, seorang produsen akan memproduksi pakaian, minuman, sepatu, alat-alat tulis, dan lain sebagainya. Jadi, produsen harus memilih salah satunya. Setelah produsen memilih salah satunya, selanjutnya produsen harus memikirkan dan menentukan jumlah barang yang akan diproduksi, sehingga bisa menentukan sumber daya yang akan dialokasikan. Nah, untuk menentukan barang atau jasa yang diproduksi tentu aja berhubungan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Nah, untuk mengetahui hal ini biasanya dilakukan dengan survei pasar. Survei pasar ini biasanya dilakukan dengan melihat data-data produksi, misalnya jenis penduduk, harga produksi, keadaan ekonomi, tren masyarakat, dan melakukan uji coba. Yang kedua yaitu how, bagaimana cara memproduksinya. Masalah ini menyangkut teknologi atau produk apa yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Misalnya, di negara Indonesia merupakan negara yang berkembang di mana kemajuan teknologi tidak berkembang begitu pesat, sehingga akan lebih banyak bekerja dan tenaga manusia. Nah, hal ini menyangkut efisien penggunaan faktor-faktor produksi seperti sumber daya yaitu tenaga kerja, modal yaitu uang atau mesin, skill dan keahlian. Jadi, di dalam proses produksi itu perlu ditentukan kira-kira untuk menghasilkan barang atau jasa itu membutuhkan berapa tenaga kerja. Yang ketiga yaitu for whom, untuk siapa barang atau jasa diproduksi. Nah, maksudnya adalah seorang produsen setelah menentukan barang apa yang diproduksi, jumlah barang yang diproduksi, terus bagaimana memproduksi barang, ternyata seorang produsen juga harus memikirkan kira-kira produk yang sudah jadi ini ditujukan pada siapa, kira-kira untuk masyarakat yang seperti apa. Nah, ini biasanya disebut dengan pendistribusian barang. Jadi, seorang produsen juga harus memikirkan, misalnya produk yang dihasilkan kira-kira didasarkan kepada masyarakat golongan ekonomi apa. Apakah golongan ekonomi atas, golongan ekonomi menengah, dan golongan ekonomi bawah. Nah, seperti itulah pembahasan kita tentang permasalahan ekonomi modern. Apabila kita menggambarkannya jadi seperti ini. Jadi yang pertama adalah what, adalah barang apa yang akan diproduksi dan jumlah yang akan diproduksi. Untuk mengetahuinya diadakan yaitu survei pasar. Selanjutnya memikirkan bagaimana barang tersebut diproduksi. Jadi menggunakan teknologi apa? Apakah padat karya atau padat modal? Setelah proses produksi dihasilkan, selanjutnya produk tersebut dikemanakan. Itulah masuk kepada for whom atau pendistribusian barang. Oke, sampai di sini materi pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak ibu semua bisa mengerti materi kita hari ini. Oke, untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi anak-anak ibu semua. Sampai jumpa.